cantik mau jadi song leader. Song leadernya nih Kakak Dora, Manurung, Marike Siregar, Kakak Ria Silalahi, yang main keyboard di pojok sana, yang main gitar di samping sini, yang main tagading, Abang Ganteng. Iya, Bang Ganteng. ada satu lagi Kak. Oh iya, satu lagi kita. yang nggak pernah kelihatan, belakang layar ya, selalu ngurusin kebaktian kita. Siapa tuh Kak kameramennya Kak? Joshua Silalahi. Tapi kalau Apollon bilang katanya Bang Ganteng. Abang Ganteng. Silalahi masih ganteng. Iya. Oke Kak, kita mulai kebaktian kita ya Kak. Kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor berapa nih Kak? Nomor 9. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patut aku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang di surga, kami anak-anak sekolah minggu akan melakukan ibadah di rumah ya Bapa. Meskipun ibadah di rumah ini Tuhan, ibadah ini kudus Tuhan. Tuhan, hadir dalam hati dan pikiran kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar ibadah yang kudus dapat kami sambut dengan tubuh jiwa raga kami di sini Tuhan. Bapak, kami akan mulai ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu pada hari ini 5 Juli 2020. Pada minggu ini kakak bertugas membacakan ayat istimewa kita dari Mazmur 103 ayat 2. Oke adik-adik, silakan buka Alkitabnya, Mazmur 103 ayat 2. Oke, sudah dapat semua ya. Kakak akan bacakan dan kalian menyimaknya ya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kakak ulangi sekali lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pesan dari ayat istimewa kita itu adalah, baiklah kita mengingat semua kebaikan Tuhan, maka kita akan memiliki alasan yang melimpah untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu sangat baik sekali. Jadi rajinlah beribadah, berdoa, dan membaca firman-Nya.
Itu tandanya kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, kita ingin menjadi sahabat Kristus, kita harus dekat pada Tuhan dengan rajin berdoa, beribadah, dan membaca firman-Nya. Oke adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Pada hari ini kita kebaktian lagi jam 9 WIB pada tanggal 5 Juli tahun 2020 ya. Untuk warta jemaat pada hari ini masih seperti yang kemarin ya. Yang pertama adalah kita masih beribadah secara online karena persyaratan yang disampaikan untuk beribadah umurnya berkisar dari umur 17 sampai dengan umur 60 ya. Jadi hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara online ya, itu yang warta pertama. Untuk yang warta kedua mengenai data ulang tahun, kami masih menunggu untuk adik-adik menyampaikan data ulang tahun pada bulan Juli, Agustus, selanjutnya segera disampaikan kepada kakaknya masing-masing ya. Untuk warta kedua adalah seperti itu. Dan yang ketiga mengenai persembahan setiap minggu, setiap kita ibadah online, kita masih mengumpulkan persembahan. Persembahan itu disampaikan melalui sintuannya masing-masing dari orang tua, nanti akan menyampaikan kepada sintua Banjar masing-masing. Ya, jadi adik-adik semua tetap semangat walaupun belum dapat hadir ke sekolah minggu, tapi demi untuk kesehatan kita semua, kita menjaga agar tidak terkena penyakit ya. Oke, jadi itu saja warta jemaatnya buat hari ini. Kita masih beribadah secara online setiap minggu sampai nanti sudah dapat diberikan izin atau sudah ada aturannya. Oke, jadi kita masih bersama-sama saling mendoakan agar kita semua terlindungi ya. Yang pertama terlindungi dan tetap semangat untuk belajar di rumah masing-masing ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa Abang sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasanya, persembahkan persembahan kalian, masukkan dalam amplop, berikan nama, berikan kelas, lalu serahkan kepada Sintua Banjar agar Sintua Banjar yang akan meneruskannya kepada bendahara gereja kita. Sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama menyambut persembahan kita. Kidung Jemaat nomor berapa Kak Dara, Kak Marika? 427 Terus 27 Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
Shalom adik-adikku sekalian yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Abang harap adik-adik semua sehat semua ya. Hari ini Minggu 5 Juli 2020, kita kembali ibadah secara online. Tetap semangat, siapkan Alkitab kalian dan peralatan tulisnya. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, yang kita ambil dari Kitab Mazmur 103 ayat 1-3. Sebelum kita mendengar membaca firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sangat baik. Ya Tuhan, kami kembali beribadah secara online pada hari ini ya Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan untuk mendengar, membaca firman-Mu, agar firman ini dapat bertumbuh dan berbuah dan berakar dalam kehidupan kami semua, terutama kehidupan adik-adik kami semua Tuhan. Biarlah firman ini ya Bapa jadi landasan iman percaya bagi kami ya Bapa. Dengarlah kami berdoa Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini Minggu 5 Juli 2020, kita kembali beribadah secara online. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 1-3. Mazmur 103 ayat 1-3 dengan topik firman Tuhan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita baca, abang baca di sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Adik-adikku sekalian, hari ini kita mengambil dari kitab Mazmur. Tadi sudah abang bilang firman kita bertopik Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adik-adik, ini firman ini sering kita dengar. Abang suka juga, dan ini firman yang abang sukai. Firman ini adalah ungkapan daripada pemazmur, dalam hal ini Daud. Bagaimana dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah, bagaimana dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, gimana dia merasakan kehadirat Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun demikian adik-adikku sekalian. Kita harus merasakan kehadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus datangkan Tuhan Allah dalam kehidupan adik-adik sekalian. Ya. Kitab Mazmur ini, pemazmur 103 ayat 1 dan 3, ini relevan dan sangat mengena bagi kita semua. Abang ingin mengatakan pada dasarnya manusia mempunyai sifat pelupa. Hampir semua manusia ada sifat pelupa. Tetapi di lain pihak pada dasarnya manusia juga mempunyai sifat pengingat. Dia mengingat segala kesalahan orang. Dia mengingat segala kekecewaan orang. Dia mengingat ada orang yang berbohong kepada dia. Dia mengingat segala hal yang tidak mengenakan kepada dia. Tetapi dia suka lupa akan Tuhan. Dia suka lupa akan kehadirat Tuhan. Dia suka lupa akan Allah beserta kita. Sehingga Daud bergumul dalam diri dia, dalam permasalahan hidup dia, dalam permasalahan kehidupan sehari-hari dia. Dia hadirkan Tuhan Allah dalam kehidupannya. Dia tidak lupa akan Tuhan Allah. Kita juga adik-adik, janganlah kita suka mengingat kesalahan orang lain, perbuatan orang lain, tetapi kita lupa bahwa
Tuhan Allah ada selalu bersama kita. Dia ada bersama kita. Itulah yang ingin dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Kalau di ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Allah itu kudus. Daud ingin mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia memuji Tuhan segenap batin dia, segenap jiwa dia, dengan ketulusan, dengan kebenaran hati dia. Karena dia merasakan Tuhan itu hadir bagi dia. Kita juga adik-adik sekalian ya, kita harus memuji Tuhan dengan kebenaran. Kalau manusia pada umumnya ingin dipuji, iya. Dengan ingin puji, dia ingin berbuat segala sesuatu. Kadang-kadang manusia dianggap gila pujian. Tetapi Allah tidak demikian. Allah sudah memberikan kita yang terbaik. Dia sangat layak kita puji. Kalau kita berambisi untuk mendapat pujian dari orang lain, tetapi kepada Tuhan kita memuji dengan hati kita, dengan batin kita, dengan jiwa kita. Adik-adik pun demikian. Sehingga ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Itu menjadi dasar yang harus kita pahami buat kita semua. Adik-adik sekalian, di ayat 2 dikatakan juga, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Allah sudah sangat baik bagi kita. Kenapa abang bilang Allah itu baik? Minggu lalu kita bahas penciptaan. Allah sudah menciptakan segala bumi isinya buat kita. Dari cakrawala, benda penerang, laut darat, hewan, tumbuh-tumbuhan, ternak, diciptakan untuk kita. Sungguh baik Allah untuk kita. Kalau adik-adik pas bangun tidur, menghirup udara segar, Allah memberikan udara yang gratis bagi kita. Kalau nggak ada udara itu gimana? Ya. Kita bangun, kita ke sekolah, dalam perjalanan Tuhan Allah menjaga perjalanan kita. Kita di sekolah, kita belajar, Tuhan Allah menjaga kita dalam proses belajar. Kita pulang ke rumah, kita makan, kita tidur malam, Tuhan menjaga kita dalam tidur kita. Sehingga layaklah kita mengatakan Tuhan itu sangat baik kita. Dan jangan lupakan segala kebaikan Allah itu. Ya adik-adik ya, kita jangan lupakan segala kebaikan Allah. Jangan kita mempunyai sifat pelupa. Ya, yang kita ingat yang jelek-jeleknya, yang kita benci sama orang, kita dendam sama orang, jangan, adik-adik, kita singkirkan itu. Kita hadirkan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Orang menyakiti kita, kita berdoa. Hadirkan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah itu sungguh baik bagi kita. Ya, jadi ayat 2 udah jelas kita dikatakan tadi adik-adik ya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan Allah itu sungguh baik. Ada sebuah lagu yang ingin abang nyanyikan buat adik-adik. Kalau adik-adik tahu ya, burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus kasih sama kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
letih lelah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus kasih dan sayang sama kita. Jangan lupakan segala kebaikan Allah kepada kita. Hadirkan Tuhan Allah kepada kita dalam hati dan pikiran kita sehari-hari. Karena Tuhan Allah itu sungguh sangat baik bagi kita. Ya adik-adik ya, Dia memberikan segalanya bagi kita. Di ayat ketiga dikatakan, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia mengampuni segala kesalahanmu, kesalahannya abang, kesalahan adik-adik, kesalahan semua orang. Apa sih yang menghalangi hubungan baik kita sama Allah? Ayo, adik-adik bisa jawab nggak? Apa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah? Yang menghalangi hubungan kita dengan Allah adalah dosa, kesalahan. Itu yang membuat hubungan kita kadang-kadang tidak harmonis dengan Tuhan Allah kita. Dosa kita, kesalahan kita. Tetapi dikatakan, Dia yang mengampuni kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Abang beri ilustrasi ya. Kalau umpamanya tiap hari kita melakukan kesalahan, dosa. Contohnya kita berbohong, kita mengganggu adik, mencubit adik, kita omong kotor, kita mencuri, kita lain sebagainya. Itu dosa semua ya adik-adik ya. Kalau sehari aja dosa kita 3, sehari aja 3, itu paling minim ya. Sebulan itu 30 hari kali 3, 90. Setahun itu 365 hari kali 3, 1095. Kita anggap aja 1000. Jadi setahun itu dosa kita 1000. Kalau adik-adik yang kelas 1 SMP rata-rata umur 13 tahun, 13 tahun kali 1000, 13.000 dosa. Umpamanya kakak kita umur 20 tahun, berarti kali 1000, 20.000. Jadi makin tahun makin tambah umur kita, makin tambah dosa kita. Kalau 13.000 dosa, kalau buku banyak kali ya adik-adik semua ya. Artinya apa? Tuhan mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan hukuman dosa adalah maut. Tapi Tuhan menyingkirkan hukuman itu. Dia memberikan kita karunia, anugerah hidup kekal. Roma 6 ayat 23b. Dia memberikan karunia kita adik-adik, anugerah hidup kekal. Sehingga kita masih bisa hidup, kita masih bisa bersukacita, kita masih bisa beraktivitas. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus disalibkan. Yesus mati untuk kita, untuk menebus segala dosa kita. Sungguh sangat baik, adik-adik sekalian. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk kesalahan kita yang 13.000, 20.000, 40.000. Makin tambah umur, makin banyak dosa kita. Tetapi Yesus ingin mau kita berubah dalam hidup kita. Ya adik-adik ya. Kalau yang suka melawan orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Yang suka berbohong, tidak boleh berbohong. Yang suka mengganggu temannya, memukul temannya, tidak boleh. Ya, apalagi adik-adik di masa-masa remaja ini, banyak godaan, jaga diri adik-adik semua ya. Karena Tuhan mengatakan Dia mengampuni segala kesalahan kita, dosa kita. Jadi sungguh sangat layaklah kita untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik dan Tuhan itu sudah mengampuni segala kesalahan kita. Di ayat 3b yang terakhir dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Allah melindungi kita. Kita harus yakin dan percaya Tuhan Allah menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri kita. Kalau kita sedang sakit, kita harus yakin percaya Tuhan Allah menjaga dan menyembuhkan kita melalui perantara dokter, obat yang kita makan, dan makanan yang kita makan. Dan doa yang selalu yang kita panjatkan. Kalau ada saudara kita yang sakit, ya, atau teman kita harus bilang kepada mereka, Tuhan penyembuh bagi engkau. Jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ingin mengatakan, dan Daud ingin mengatakan dalam pergumulan hidupnya, bahwa dia juga manusia, dan dia menerima kehadiran Tuhan dengan sangat baik. Dan dia merasakan Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit. Dan kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah penyembuh bagi kita. Ya, adik-adik sekalian ya. Puji-pujian ini sungguh sangat luar biasa bagi kita semua. Bagi adik sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menghadirkan kehadiran Tuhan. Jangan kita lupakan Tuhan itu. Kita datangkan tadi kedengkian, tetapi kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Karena tadi abang bilang, Tuhan itu sudah sungguh amat baik. Tuhan itu mengampuni dosa kita. Dan Dia menyembuhkan segala penyakit kita. COVID-19 yang kita alami saat ini, kita yakin Tuhan menjaga kita. Dari kita bangun tidur, kita pergi kemanapun, balikan ke rumah, kita yakin Tuhan melindungi adik-adik semua. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi tetap kalau COVID ini, kita harus yang seperti pemerintah katakan, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak, dan jaga imunitas tubuh kita. Firman Tuhan pada hari ini, abang simpulkan bagi kita, adik-adik semua, bahwa kita harus hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Abang berikan tips 5B. Inilah cara kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. 5B. Pertama, kita berdoa. Rajinlah berdoa. Mau pagi, siang, malam, mau di jalan, mau di rumah, dimanapun, rajinlah berdoa. Berdoalah. Katakan sama Tuhan apa yang dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Isi firman Tuhan, isi diri kita dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak baca Alkitab, bagaimana kita mengisi firman Tuhan dalam diri kita? Baca Alkitab. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau pakai handphone, gadget, ya, baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab, tiap saat. Yang ketiga, beribadah. B yang ketiga, beribadah. Walaupun kita nggak bisa begereja, adik-adik sekolah minggu nggak bisa begereja, ada online. Beribadahlah selalu. Ya, adik-adikku ya, beribadah selalu. Hadirkan Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. B yang keempat, bersekutu. Bersekutu. Kalau ada acara-acara sekolah minggu umpamanya, ikut aktiflah di acara sekolah minggu. Kita bersekutu bersama teman-teman seiman. Kalau ada acara-acara di luar juga yang rohani, kita bersekutu juga bersama mereka. Menambah ilmu kita, menambah iman kita, pengenalan kita pada Tuhan. Yang kelima, bersaksi. Artinya, ungkapinlah syukur kita, ungkapinlah firman kita kepada orang lain. Kebaikan Tuhan Allah itu sungguh sangat baik. Kita harus yakin percaya Tuhan itu mengkontrol kehidupan kita. Kita itu di bawah kendali Tuhan. Asal kita hadirkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Jadi berdoa, beribadah,
bersekutu, bersaksi. Itulah cara kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hanya dalam Yesus ada kebenaran, hanya dalam Yesus ada keselamatan, hanya dalam Yesus ada kemenangan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang menemani kami dari setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah kami selalu ingin memuji Engkau Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau menciptakan segalanya buat kami, untuk kami nikmati. Engkau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Engkau menyembuhkan segala penyakit kami. Permasalahan kami Engkau sembuhkan. Segala hal yang dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini dapat berbuah bertumbuh berakar bagi kami, terutama bagi adik-adik sekolah minggu Bapa yang tetap pada hari ini beribadah secara online Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kudus ini Bapa. Hanya dalam Yesus Juru Selamat kami ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk merespons khotbah tadi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Mari adik-adikku sekalian, kita akhiri ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji keagungan nama Tuhan. Saatnya kita berdoa syafaat. Adik-adik di rumah berdoa, apa yang ingin adik doakan, doakanlah dalam diri adik-adik masing-masing. Mari kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus tadi ya Tuhan, di mana kami harus memuji Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkau memberikan kebaikan kepada kami, karena Engkau menanggung dosa kami ya Tuhan, karena Engkau menyembuhkan sakit kami dan segala permasalahan yang kami hadapi hari-hari demi hari-hari ya Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan dapat benar-benar kami hayati, terutama adik-adik kami sekolah minggu ini Tuhan, yang sedang ibadah online ini Tuhan, agar adik-adik kami lebih mengerti, memahami akan firman-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan, dan ada doa-doa yang adik-adik ibu sekalian di rumah ingin sampaikan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kami tahu kami masih dalam suasana wabah COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami ingin berdoa, tidak henti-hentinya Tuhan kami memohon agar sakit penyakit wabah COVID ini ya Bapa segera hilang dari bumi kami ini ya Tuhan. Agar kehidupan normal kembali, kehidupan kami masing-masing dapat berjalan dengan baik seperti sedia kala Tuhan, dengan lindungan Engkau Tuhan kami. Ya Tuhan Bapa kami surga, berkati semua ya Bapa, para dokter, para medis, aparatur yang berusaha untuk bagaimana wabah ini dapat terkendali dengan baik. Para pemimpin kami, presiden kami, pemerintah kami ya Tuhan, yang terus berjuang untuk menjaga masyarakat rakyatnya terhadap wabah ini ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan, agar mereka dimampukan untuk dapat menolong kami, untuk dapat menjaga, untuk dapat melindungi kami ya Bapa, dengan peran serta Engkau Tuhan, Tuhan kami yang selalu melindungi setiap apa yang kami lakukan hari demi hari ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan Bapa sekolah daripada adik-adik kami sekolah minggu ini Bapa, yang SD, yang SMP, yang SMA, dan yang mau menjajak masuk kuliah perguruan tinggi ya Tuhan. Permudahkan ya Bapa proses mereka untuk masuk di sekolah yang mereka inginkan. Segala halangan, rintangan ya Tuhan, Engkau bantu adik-adik kami ya Tuhan, agar mereka mampu untuk masuk di sekolah yang mereka inginkan Tuhan. Agar itulah harapan mereka, cita-cita mereka ya Bapa, untuk hari-hari yang kedepannya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapa gereja kami, gereja KBP Kebayoran Lama, dan gereja dimanapun berada Tuhan. Engkau tahu pada hari ini tanggal 5 Juli 2020, gereja HKBP Kebayoran Lama sudah membuka pintu gerejanya untuk beribadah kembali seperti biasa dengan aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak gereja. Berkati Bapak para pendeta kami, para majelis gereja kami, para jemaat gereja kami, lindungi mereka Bapak. Biarlah mereka beribadah dengan khusyuk, dengan tenang, tetap menjaga kesehatan mereka masing-masing. Untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak, untuk para lansia Bapak, kami berdoa kepada mereka. Biarlah mereka tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Karena kami yakin Bapak, kuasa-Mu, berkat-Mu sampai di mana saja kami berada. Biarlah adik-adik kami sukacita untuk beribadah online. Biarlah orang-orang tua kami lansia bersukacita untuk beribadah online di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga Bapa, kami ingin mendoakan beberapa jemaat-Mu yang sakit Bapa, yang sedang perawatan. Ya Tuhan, Engkau berkati Bapa, mereka yang dalam proses perawatan, mereka yang sedang dalam rumah sakit, mereka yang berobat berjalan. Ya Bapa, Engkau jaga mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, agar kekuatan mereka baru, agar mereka sehat. Berkatilah para dokter, para medis, obat yang dimakan Tuhan, agar menjadi kesembuhan, agar mereka bersukacita untuk memuliakan Engkau Tuhan, di mana Engkaulah Tuhan penyembuh bagi mereka melalui perantara para medis ya Tuhan. Kami juga mendoakan kesehatan adik-adik sekolah minggu, kesehatan orang tuanya Tuhan, kesehatan para guru sekolah minggu dan keluarganya, dan semua jemaat-Mu Tuhan. Jagalah, bungkuslah kami satu persatu, lindungilah kami ya Bapa, agar kami sehat selalu, dapat bersukacita, dapat bersekutu dan memuliakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami masing-masing. Adik-adik sekolah minggu masih berdoa Tuhan dalam diri mereka sekarang Tuhan. Engkau dengarkan Tuhan apa yang mereka sampaikan dalam doa masing-masing mereka, agar
akan menjadi sukacita bagi mereka Bapa, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku juga banyak salah dan dosa kami Tuhan. Hapuskanlah Tuhan segala dosa kami, agar kasih dan berkat-Mu dapat sampai dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Doa yang kami ini Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sekalian di rumah, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari arah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.